أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa huwa utawi nabi iku ala wajhaini ing atase wajah loro. Al awalu te kang awal bitasdidil ya'i kelawan bitasdidil ya'i kelawan tasdid huruf ya. Ya nabiyun iku nabi makhudun kang dan alap minan nubuwati saking lafat nubuwah. Kalau nabiyun berarti boleh nabiyun, boleh nabiun. Karena dalam qiraah itu ada qiraah namanya qiraah sab'ah. Dalam Al-Qur'an itu ada qiraah namanya qiraah sab'ah. Nah, sampean kan qiraahnya hafiz ya. Sing diwaca sampean hafiz qiraah hafiz kan. Contoh Maliki Yaumiddin. Sampean malikinya dawa apa ora? Sadar enggak sadar sedawa. Iku hafiz. Tapi kalau di qiraah lain itu Maliki Yaumiddin. Contohnya lagi a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iku hafiz. Tapi nek duri nggih a'adzartahum. Contoh lakum sing sampean ngerti-ngerti bae. Lakum dinukum waliyadin. Itu kalau bacaan yang lain itu lakum dinukum walidin. Walidin. Kemudian contohnya lagi dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa minqus minhu qalila wajid alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wad'aw wa aqwamu qila. Nah sampean kan hiya ashaddu wad'aw wa aqwamu qila. Nah cara nang qiraah lain hiya ashaddu wita'aw wa aqwamu qila. Contoh aneng wa idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nek sampean wa arjulakum. Sampean bacane Qur'ane sampean sing sampean waca. Sadar enggak sadar? Itu qiraah itu ada 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika diturunkan Al-Qur'an ala sab'ati akhruf. 7 bacaan. Nah nang Yaman iku bacaane iku duri. Dadi nek wadduha sampean apa? Wadduha ya. Wadduha. Duri. Nah kene baca duri yo bahaya. Baca qiraah lain bahaya. Tapi penting belajar itu, penting. Penting banget. Ya contoh ini nabiyun. Nabiyun itu ada qiraah yang baca nabiun, bukan nabiyun. Tambah ilmu. Wa huwa utawi nabi al makanu iku tempat al murtafi'u kang dhuwur. Nabi itu artinya sesuatu yang tinggi. Nah cara nake niki sunan ya. Sunan, susuhunan. Sumiya den jenenge sapa nabi bihi kelawan nabi liyanahu krana satemene nabi ku marfu urutbati dhuwur derajate ai rafi urutbati man au rafi urutbati man utawa ngangkat derajate wong tabi'a kang melu sapa man hu ing nabi karena diberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain dijuluki nabi karena mereka itu derajatnya tinggi atau meninggikan derajatnya orang yang mengikutinya. Wabil asani wabil hamzati kelawan hamzah nabiun iku lafat nabiun. Nanti sing benar ya benar kabeh nabiyun ya benar nabiun ya benar. Cuma qiraahnya saja yang beda. Mahudun iku den alab minan naba isange lafat naba. Contoh dalam Al-Qur'an amma yatasaalun anin naba'il azim naba. Wa huwa utai naba al-khabaru iku kabar. Li anahu krana satemene nabi mukhbirun iku kang ngabarake, kang den kabari. Au mukhbirun utawa ngabarake nganillahi saking Gusti Allah taala yang memberikan kabar kepada kita tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kayak nabiyun bisa nabiun. Kayak saktah itu dalam qiraah kita itu saktah itu dalam qiraah lain enggak ada. Contoh dalam Al-Qur'an kallabal
Rana ala qulubihim. Kalabal mandek lah, tidak bernafas. Rona ala qulubihim. Saktah itu dalam qiraah lain enggak ada. Saktah itu hanya ada pada qiraah Hafs. Kan sokan maca iki saktah. Nah, surat Al-Kahfi. Masa surat Al-Kahfi kan Yasin ada. Itu saktah itu cuma Hafs saja. Enggak saktah enggak masalah. Tapi nek masa Hafs masa ora saktah ya orang hormati. Tapi ora apa-apa ora saktah. Khairu man qad wahada utai lafat khairu man qad wahada iku afdalu jami'il muwahhidina, maksudnya utamane sekabehane ahli tauhid kabeh. Rasulullah tentunya ya orang yang paling utama di antara para ahli tauhid yang lain yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya ya yang paling utama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling dekat sanadnya dengan Rasulullah yaitu sahabat. Kemudian yang paling dekat sanadnya dengan sahabat yaitu tabi'in. Dan seterusnya sampai yang bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama pimpinannya yang mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal alifu utai alif fi qaulihi en dalam pengucapan musonef wahada, rupane kaul wahada iku lil itlaqi krana mutlaqake. Alife iku anu tambahan tok. Itu qawafi ya. Sampai belajar ilmu arut ntar ada qawafi. Ora usah belajar ilmu arut ya. Bingung ya. Wa alihi utawi lafat alihi wa alihi lan lafat alihi al muradu iku kan den karepake bihim utawi kang den karepake bihim kelawan alih fi maqami doai ing dalam maqame doa kama kaya keterangan huna kang tetep ing dalam kene-kene ma ing dalam kang tetep ing dalam kene-kene ma iku kullu mukminin saben-saben mukmin taqiyin kang bertakwa. 5 krono keterangan jaa kang teko apa fil hadisi dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iku sapa alu Muhammadin utawi keluargane Muhammad qala ngendika sapa Rasulullah alu Muhammadin utawi keluargane Muhammad kulo taqiyin iku saben-saben wong kang bertakwa. Rawahu Tabrani fi Mu'jamihil Awsat dalam kitab Mu'jam al-Awsat. Siapa itu alih? Alih menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga Rasulullah itu siapa? Mereka setiap orang mukmin yang bertakwa. Makanya kalau misalnya ada orang berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ali itu siapa? Ya sampean kabeh. Kabeh wong bertakwa, mukmin bertakwa. Berarti nek selawat kenapa jelas diterima? Karena kita mendoakan Rasulullah, mendoakan seluruh mukmin dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anu ya, adimis sholata ala priwe apa ora Muhammadin terus faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ya. Begitu dah. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqabula hatman. Ini Kang Tomo. Karena sholawat itu pasti diterima. Amal kita itu antara diterima dan tidak diterima kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah, seluruh orang bertakwa dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti diterima. Nah, sampai maca la ilaha illallah itu diantara mukhlis atau ghairu mukhlis, ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi nek selawat iku masih yo sampean sombong. Sombong maksudnya ditampakkan kepada orang lain. Iku tetap diterima untuk ngake wong. Ndongake wong sing ndongake sapa? Kanjeng Nabi. Wa kullu mukminin taqi. Dan setiap orang mukmin yang bertakwa dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa amma fi maqami zakat ya napun ing dalem maqame zakat faqala mau ngendika sapa Imam Malik rahimahullahu taala utawi aluhum iku utawi aluh iku Banu Hasyimin keturunane Hasyim faqat monggo bloko. Menurut Imam Maliki kalau di maqam zakat itu keturunane Bani Hasyim. Keturunan Hasyim. Al itu keturunan Hasyim. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Banu Hasyimin wa Banu Muthalib wal Muthalib. Iku keturunane Bani Hasyim, keturunan Hasyim wal Muthalib lan keturunan Muthalib. Jadi ora main dadi secara makam doa. Kalau kita bicara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, seluruh orang mukmin kecendak. Tapi nek zakat sing kecendak mung keturunane Hasyim karo keturunane Muthalib. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki keturunane Hasyim. Berarti nek keturunane Hasyim karo keturunane Muthalib haram kan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah ajidu tamratan fit tariq. Saya menemukan satu butir kurma di jalan. Laula anni akhsha an takuna min shadaqah la akaltuha. Kalau saya enggak khawatir itu dari harta sedekah, tok pangan. Nah, sampean kan jelas ora wedine sedekah ora wudu Ali Hasyim. Jadi wis syukur tenanan sampean ora termasuk keluargane Ali Hasyim. Karo Al Muthalib mangan bebas. Ora perlu takon iki sedekah apa? Wudu, zakat apa wudu? Nyantai wis uripe. Yo, Anggian. Sampean syukur banget dadi anake siapa? Iya, wudu Habib iki syukur banget. Iya, wudu Habib syukur banget. Jajal wayang kae. Habib iki susah banget lah. Kan tunggang mobil kemarin mobil sedekah nih yayasan. Haram. Ruwet ya. Iya. Kayak silot itu ketika ora apa-apa aku dianggap sapa-apa ora masalah. Tapi jangan sampai aku dianggap sebagai Habib. Mergane ora entuk mangan zakat karo sedekah ruwet. Ya tidak dalam cerita kayak Minhajus Shawi karannya Sayyid Zain bin Ibrahim bin Semit. Habib Zain bin Ibrahim bin Semit itu lahiran Bogor. Umur 14 tahun belajar di Yaman dan sampai sekarang menjadi ulama di Arab. Wong Bogor resik. Sayyid Zain bin Semit, Habib Zain bin Semit. Gurunya Habib Umar. Itu beliau bercerita dalam kitabnya, dalam kitab Minhajus Shawi. Itu ketika ada kumpulan Sayyid Habib itu mengatakan, "Oh, bapakku Idrus. Oh, bapakku Segaf. Oh, bapakku Haddad. Oh, bapakku Jufri. Oh, bapakku Syekh Bu Bakar bin Salim. Oh, bapakku Haddar." Ana wong Badui lewat. Alhamdulillah ya Allah, aku ora digawe wong kaya ngono iki. Kowe kok iso ngomong ngono iku, Habib iki? Sampeyan kok iso ngomong ngono iku? Wong beruntung kaya aku duwe nasab keren ya. Jawabannya penak ya. Aku ki masalahnya aku syukur ki mergane aku ki aku. Aku ki aku. Ora duwe itu aku duwe bapak ngene iki aku ora duwe tuntutan kaya bapak. Lah sampean mukur bangga-banggake ngono tok ora kaya bapake apa gunane. Ora ada gunane. Iya. Ini kan al-fakhru bihima mil aliyah la bil idhamil baliyah. Kebanggaan itu dengan kegigihan yang tinggi, bukan membanggakan tulang-tulang yang sudah hancur di kuburan. Bangga-bangga bapak aneh, bangga-bangga kakek wis pada hancur nang kuburan. Apa sih bangga kena? Wa sahbihi utawi lafaz sahbi ismu jam'in iku isim jamak. Ada jamak, ada isim jamak. Ada isim jamak, ada fi'il, ada isim fi'il. Fi'il yudu tapi bermakna fi'il. Jamak udu tapi bermakna jamak, itu sahbi. Li sahibin kadue lafaz sahib bimakna sahabi kelawan maknane sahabi.
Wa huwa utawi sahabi man iku wong ijtama'a kang kumpul sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi ba'da risalati ing dalam sawuse kenabian kerasulan mukminan hale mukmin wa matalan meninggal sapa man ala imanihi ing atase imane man ala imanihi ing atase imane man. Gini, siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang berkumpul bersama Kanjeng Nabi dalam keadaan hidup. Nabinya dalam keadaan hidup, dianya dalam keadaan hidup, mukminan. Wa mata alaihi, dalam keadaan mukmin dan meninggal juga dalam keadaan mukmin. Jadi kalau misalnya sekarang anak wong sing ngimpi ketemu Kanjeng Nabi atau orang ngimpi ya kodotan cikuan karo Kanjeng Nabi. Seperti Syekh Ali Sohib Mirbat ketika baca tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab nang Rasulullah wa alaikassalam ya Syekh. Dijawab jamaah ngrungu. Iku sahabat itu. Bukan sahabat karena Rasulullah secara jasad sudah wafat, tidak. Apakah ada nabi yang jadi sahabat? Ada, Nabi Isa. Nabi Isa itu ya nabi ya sahabat Nabi. Kedudukannya di umat ini adalah sahabat. Kenapa? Karena ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah hidup, dalam keadaan Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa kan belum wafat kan? Belum wafat, dalam keadaan masih hidup. Jadi sahabat Nabi Isa. Yo nabi yo sahabat. Nabi yo sahabat. Nabi Musa itu berharap sekali ingin menjadi umatnya Rasulullah. Nabi Isa orang tua, tapi jadi umat Kanjeng Nabi. Dan jadi sahabat. Karena ketemu dalam keadaan mukmin, dalam keadaan hidup. Nanti ketemu nih nang Baitul Maqdis. Kalau nang langit keempat nih, ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan hidup. Makanya ntar itu ketika Nabi Isa turun ke bumi, apa yang pertama dia lakukan setelah selesai urusannya karo Dajjal? Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa itu langsung meleleh. Kenapa meleleh? Karena yang dilihat Dajjal itu imannya Nabi Isa, kenabiannya Nabi Isa. Langsung ngajur. Karena dalam riwayat ulama mengatakan bahwasanya kalau imannya seorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah dibuka, matahari kebakar. Mana suudon karo wong sing ngucapna syahadat niku. Matahari kebakar. Saking cahayanya luar biasa. Apalagi Nabi Isa. Dajjal itu weruh Nabi Isa itu lihat keimanannya. Wajur. Lah bariku apa kerjaannya Nabi Isa? Menghancurkan salib-salib. Udah menghancurkan gereja, menghancurkan salib. Mergane apa? Emosi dene. Emosi karo umatnya. Kenapa emosi? Lu digantung ke sempak antos apa kira jengkel Dajjal. Saiki kan ngempet iku. Wah, rayu dibata iki. Dajjal sampai seneng nih, sampai disenengi sampai kelolan nih. Wah, bapak iku, aku terinspirasi dengan bapak. Akhirnya gawe patung. Patungnya kowe. Wong sempak antok, kowe jengkel ora kira-kira. Nah, iku ke sapa nak? Iku bapak, lu kok sempak antok. Mulai jengkel kerjaane ngancurke salib itu gereja. Nah, jangkrik iki tenan iki. Nah, ntar itu orang yang bertemu dengan Nabi Isa, iman dengan mengikuti Nabi Isa, itu berarti tabiin kan? Murid sahabat siapa? Tabiin. Nah, pengen jadi tabiin nyonteni Nabi Isa turun lah. Sampai pengen jadi tabiin ora? Kudu nglewati Dajjal sih. Ghairu mubtadi. Al mubtadi utai lafat mubtadi iku man wong kharaja kang metu sapa mubtadi anil haqqi saking kebenaran. Wal haqqu utai hak huwa ya haqqu luma iku sekabehane perkara wafaqa kang sesuai apa ma alkitab ing Quran wa sunnah lan hadis. Wal ijma' lan kesepakatan ulama wal qiyas lan qiyas. Wal qiyas lan qiyas. Kita itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rujukannya apa? Quran, hadis, ijma ulama, kesepakatan ulama, kemudian qiyas. Kemudian qiyas. Contoh qiyas itu apa contohnya ya?
sing gampang nang sampean. Contoh gini. Layyul wajiti yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang kaya menunda-nunda hutang itu halal, menghalalkan apa? Kehormatannya dan dihukum. Boleh oleh digrendengi, oleh diherdik. Misalnya duit tapi orang nyurutang-nyurutang. Iku oleh digrendengi, aja utang nyilena duit main kaya oleh, ora dosa. Tapi ini sebatas kue, orang kenal liyane. Sebatas iku orang kenal liyane. Tur kena dihardik. Kue oleh. Sing maune ora oleh dadi oleh. Masalahe duit-duit tapi orang nyutang-nyurutang. Lah, iku bagaimana kalau misalnya sing utang bapake karo ibune main anake? Apakah oleh dikei kena? Ya. Nah, itu dikiaskan dengan Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dalam Al-Qur'an dikatakan jangan mengatakan kepada orang tua uff lah. Lah apa maning ngrendengi, apa maning menghardik, apa maning ngomehi, ya gara-gara utang. Nah, itu kan kias. Itu kias. Karena di Al-Qur'an enggak ada orang kena. Dalam Al-Qur'an itu enggak ada ayat jangan menghardik orang tua yang orang tua punya hutang terhadap anaknya. Enggak ada kan? Kenapa orang Kian? Orang ngerti ya? Orang ngerti. Nah, hadis ya gak ono. Kias. Wal bid'atu ta bid'ah lughatan ing dalam cara bahasa iku ma perkara kana kang ono apa ma mukhtarian iku digawe mukhtaroan iku digawe anyar. Ngala ghairi misalisa biqin wala ghairi misali sabikin saking tanpa contone kang disiti. Misalin saking tanpa contoh sabikin kang disiti. Wa syar'an lan ing dalam cara syarak iku syarak dan lugha itu nasakhafat namanya. Ma iku perkara uhdisa kang den gawe anyar apa mangan khilafi amri syari' saking nulayani perintahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Namanya bid'ah. Berarti segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu berarti semuanya bid'ah secara bahasa. Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh dari sebelumnya. Contoh dulu belum ada HP, berarti HP itu bid'ah. Dulu belum ada mikrofon, sekarang ada, berarti mikrofon bid'ah. Dulu belum ada kubah-kubah masjid, sekarang ada, berarti itu bid'ah. Bid'ah. Dulu belum ada material kan tomo, berarti material itu bid'ah. Kalau secara bahasa, wadah nduk ya rono nambian. Iya, itu bid'ah. Fotokopian ya gak ono, berarti fotokopian bid'ah. Stiker gak ono, stiker bid'ah. Itu kalau secara bahasa. Lah wong sing kami bid'ah niku. Sing nek ben esuk iki disangoni 1000 bid'ah nang biyunge. Jadi nek metu kuwi bid'ah. Wiritane bid'ah tok. Gentine la ilaha illallah kuwi apa? Bid'ah. Ya. Iku mungkin mereka beranggapan cuma di bahasa saja. Bahasanya semua bid'ah. Ya. Tapi secara istilah syariat itu apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Yang dulu Rasulullah enggak ngelakuinnya. Kalau sesuai dengan ajarannya itu ya ora bid'ah, ya bid'ah tapi apik. Bid'ah hasanah. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa auzaru man tabi'ahu la yanqusu dzalika min auzarihim syai'. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Barang siapa membuat bid'ah, sanna itu abda'. Barang siapa membuat sesuatu yang baru di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya. Tidak terkurang pahala mereka yang mengikuti sama sekali. Begitu juga di dalam Islam membuat sebuah bid'ah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa terkurangi dosa-dosanya sedikit pun. Contoh dalam hadis sorohatan Rasulullah mengatakan
laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibnil adamil awwali wizrun min damiha. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang membunuh orang lain kecuali dosa membunuh itu ada sahamnya kepada Ibnu Adamil awal. Siapa yang membunuh Qabil? Siapa yang membunuh? Yang dibunuh Qabil atau Habil? Qabil. Yang membunuh siapa? Habil. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Habil. Habil. Berarti dosanya seluruh pembunuhan yang ada di muka bumi ini itu ada sahamnya ke sana. Karena dia awal yang li'anahu awalu man sanal qatla, karena dia orang yang pertama kali membuat bid'ah apa? Pembunuhan. Karena sebelumnya enggak ada pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan siapa? Qabil Habil. Berarti itu bid'ah baik atau buruk? Ah, itu maksud lah. Maksud ora? Bukan nanti cendak ngomong ngono iku. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.